Rismon Sianipar ini mendadak ngeles. Ngelesnya aneh lagi. Dia bilang kalau cuman dia sendirilah yang tahu. Kalau dia lulusan S3 di Jepang, dia sendiri yang tahu. Gak ada yang tahu selain dia. Maksudnya gimana? Simpelnya begini, istrinya ngaku menemani Rismon selama belajar di Yamaguchi, selama kuliah di Yamaguchi, Jepang, dan dia bilang tidak gampang kuliah di sana. Supaya tahu kau ya. Dari 2003 sampai 2006. Faktanya nggak tahu, mungkin Joshua mendapatkan data cuman belum diungkap atau surat nikahnya. Mereka menikah baru tahun 2006. Artinya apa? Nggak tahu. Artinya simpulkan sendiri. Rabu malam, head to head akan bertemu antara pelapor dan terlapor. Ya. Seru nanti ya di head to head Rabu malam. Bang Pil hadir, diundang sebagai narasumber pelapor, dan Rismon narasumber terlapor. Ini keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang dugaan kuat ya kebohongan si almarhum Rismon atas kuliahnya di Yamapanchi University, Jepang. Aduh, man. Setelah si almarhum Rismon ini membacot ke sana kemari teman-teman ya, sambil marah-marah, sok-sokan seolah dirinya ahli, ya toh? Dan ujung-ujungnya tidak dipercaya oleh netizen. Karena faktanya memang ijazah, disertasinya, tesisnya, ya kan? Kemudian sertifikatnya 100.000 triliun % diduga palsu. Kini sang istri mulai turun tangan ya, ikut turun gunung. Sang istri turun gunung guys. Dan yang bikin ngakak gitu ya, yang gak bikin habis pikir, bukannya dia turun gunung untuk menyadarkan sang suami agar berhenti ngibul gitu ya. Dia justru hadir untuk membuat kebohongan baru. Katanya, dia sangat yakin suaminya tuh kuliah di Jepang dan lulus, ya kan? Karena dia ikut menemani sang almarhum Rismon kuliah di Jepang, yaitu mulai tahun 2003 hingga 2006. Yang bikin ngakak, dia pikir netizen Indonesia itu koplak-koplak macam kayak dia, gitu. Setelah dilacak oleh netizen, ternyata si almarhum Rismon ini baru menikah pada tahun 2006. Aduh, ternyata suami istri 11-12. Sama-sama tukang ngibul. Klop dah, ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Rismon Sianipar ini mendadak ngeles. Ngelesnya aneh lagi. Dia bilang kalau cuman dia sendirilah yang tahu. Kalau dia lulusan S3 di Jepang, dia sendiri yang tahu. Gak ada yang tahu selain dia. Maksudnya gimana? Bahkan mungkin kampusnya Universitas Yamaguchi di Jepang juga nggak tahu kalau ada mahasiswa mereka namanya Rismon. Gitu. Aneh banget. Jangan-jangan selama ini seorang Rismon ini adalah mahasiswa gaib. Gak ada orang tahu. Gaib. Niatnya ngeles, tapi kocak, ya kan? Sangat terlihat betapa
Refli Harun dan Roy Suryo sudah tahu Iya. bahwa memang Rismon tidak lulus dia menguji. Sudah tahu, Iya. sehingga berjuang untuk bagaimana menepihkan masalah ini untuk tidak lagi menjadi fokus. Tapi Refli Harun itu bacain WA-nya si Rismon. Ya. Bahwa, Bang, aku itu punya paten, punya jurnal, dan cuma aku yang tahu kalau aku tuh lulus. Dia bilang cuma aku yang mengerti bahwa bagaimana S3 ku, bagaimana cerita Jadi cuma dia yang tahu ya, Cuma dia Yamaguchi yang pun tahu. tidak tahu. Wah, ini keren. Ini 12 kali di atas Pak Jokowi. Cuman dia yang tahu. Nggak, maksudnya dia bisa membuktikan nggak sih kalau dia lulus? Kalau cuman dia yang tahu dia lulus dari Yamaguchi, nggak ada saksi, mungkin nggak ada bukti, dan ya mungkin dia bohong. Mana bisa dipercaya orang yang nggak punya saksi, nggak punya bukti bahwa dia benar? Ngibul berarti. Loh. Enggak, keliru Bang ya. Saya disclaimer Bang ya. Jadi informasi yang terbaru yang kami dapatkan bukan hanya almarhum Krismon sendiri yang mengetahui terkait kuliah dan kelulusannya dari Yama Panci University ya. Bahkan kemarin memang tersiar kabar, jangankan orang lain, pihak Yama Panci University saja nggak tahu bahwa Rismon ini sudah lulus. Maksudnya itu sudah lulus pindah alam gitu Mon. Ada Bang, selain si almarhum Krismon yang mengetahui tentang perkuliahan dan kelulusan almarhum Krismon dari Yamaguchi University, itu ada satu orang. Siapa? Istrinya. Istrinya mengaku menemani almarhum Krismon kuliah dari 2003 sampai 2006. Coba kita tengok berikutnya teman-teman ya. Lanjut. Ada schedule, ini saya sampaikan info ke teman-teman. Nanti di acara head to head, sekalian aku bantu promosiin ya CNN. Rabu malam, head to head akan bertemu antara pelapor dan terlapor. Ya. Seru nanti ya di head to head Rabu malam. Bang Bill hadir, diundang sebagai narasumber pelapor, dan Rismon narasumber terlapor. Ini keren. Ayo Bang Bill, Rismon saatnya dikulitin. Itu fakta bahwa sampai dengan hari ini, seminggu kurang lebih, Rismon sudah tidak ada lagi nongol di channelnya. Sudah tidak ada lagi video yang mereka upload. Padahal sebelumnya sehari bisa 2, bisa 3, rajin betul gitu. Rajin betul dia upload video tuh. Padahal kan belum dikerangkeng ya, Gri. Belum, baru hanya dilaporkan oleh Bang Bill. Ya semenjak itulah kemudian sudah nggak upload lagi. Ya, dan nggak ada muncul di media lainnya juga. Biasanya kan di media temennya, di media kawan mereka kan muncul tuh. Nggak ada juga muncul itu. Oke ya, kita tunggu hari Rabu malam, acara head to head di CNN. Pertarungan antara Bang Bill sebagai pelapor melawan Rismon sebagai terlapor. Yang paling pasti Bang Bill udah confirm bisa hadir dan mau hadir. Tinggal kita tunggu respon dari Rismon. Ya, ini menarik ya. Sebelum kita membahas tentang pernyataan istri almarhum Krismon yang mengaku bahwa dirinya menjadi saksi bisu. Woi, saksi bisu. Saksi bisu itu emangnya pohon gitu. Emangnya dermaga, macam kayak lagu Malaysia zaman dulu, dermaga saksi bisu. Aduh. Ya, sebelum membahas itu, kita barusan mendengar pernyataan dari Bung Agri Fanani. Mari kita saksikan bareng-bareng ya, walaupun ini ya nggak bagus juga gitu loh mempromosikan televisi. Ngapain mempromosikan televisi? Tetapi karena memang acaranya ini sangat bagus ya, yaitu debat panas antara Bang Bill dengan almarhum Krismon ya, untuk mengungkap apakah almarhum Krismon ini benar-benar pernah kuliah di Jepang ataukah tidak, lulus ataukah tidak, begitu ya. Ini menarik sekali ya. Ini harus kita saksikan bareng-bareng. Tetapi saya mendapatkan informasi yang terbaru, katanya almarhum Krismon ini
sudah membatalkan gitu loh kehadirannya sebagai narasumber atau bintang tamu dalam acara tersebut setelah tahu bahwa lawan debatnya adalah Bang Billy. Aduh mon, sandiwara apa lagi mon yang kau ciptakan? Lanjut. Simpelnya begini, istrinya ngaku menemani Rismon selama belajar di Yamaguchi, selama kuliah di Yamaguchi, Jepang, dan dia bilang tidak gampang kuliah di sana. Supaya tahu kau ya. Dari 2003 sampai 2006, faktanya nggak tahu, mungkin Joshua mendapatkan data, cuman belum diungkap, atau surat nikahnya. Mereka menikah baru tahun 2006, artinya apa? Nggak tahu. Artinya simpulkan sendiri. Komen ya, komen, biar rame. Nih, komen. Pasti kau Rismon. Jadi tidak hanya ijazah palsu. Ya, mereka ngaku-ngaku sudah berdua selama di Jepang menemani suaminya. Ini akhirnya menjadi pertanyaan publik juga. Aduh, jangan-jangan kumpul bebek, Gre. Aduh, ya udah, apapun hanya Rismon dan istrinya lah yang tahu. Ini juga hanya berdasarkan fakta-fakta yang ada, juga berdasarkan pengakuan istrinya ketika berdialog langsung dengan Joshua. Mati kau. Ada aja jalan untuk membuka tabir kepalsuan dan kebohongan Rismon. Ini kalau udah begini, aduh, udahlah aku minta maaf ke Pak Jokowi aja lah, katanya. Saya tidak mau mengomentari yang belakang-belakangan ini. Saya mengomentari yang paling depannya. Jadi istri almarhum Rismon, oh ya, iya, itu sudah mengklaim bahwa ya kan masuk Yamaguchi University itu nggak mudah, sulit, dan dirinya menjadi saksi bahwa almarhum Rismon itu menempuh pendidikan di Yamaguchi University mulai tahun 2003 sampai 2006 ya toh. 2003 ya, bukan 2023, 2003 sampai 2006. Aduh, masuk Yamaguchi University itu sulit tahu. Iya tahu, sulit ya kan. Apalagi kalau nggak punya uang. Jadi memang potensi satu-satunya itu mendapatkan beasiswa membuka gakuso gitu loh. Iya tuh, cuma yang menjadi pertanyaan. Istri dan suami ternyata 11-12. Tukang ngibul ya. Seperti yang disampaikan oleh Bung Agri Fanani, berdasarkan penelusuran netizen ternyata yang bersangkutan baru menikah tahun 2006. Yaitu ketika almarhum Rismon itu meninggal dunia, itu berdasarkan akta kematiannya. Bukannya hadir untuk itu menyadarkan sang suami gitu ya. Seharusnya kan ngomong, gak usah ngibul lagi lah. Ini sudah di ujung rudal, bukan di ujung tanduk lagi. Malah dia hadir untuk menambahi kebohongannya. Lanjut. Mata nih lupa. Almarhum Rismon mengatakan hasil tesis dan disertasi mengenai data ijazah Universitas Yamaguchi-nya diambil atau dikosongkan oleh pihak intelijen Jepang. Muncung kau itu yang dikosongkan. Almarhum Rismon sudah lupa bahwa Universitas Yamaguchi 2004 sudah memiliki otonomi akademik. Aduh, almarhum Rismon, kok sekarang kau kena karma kayak gini. Rasain ya, lanjut. Ya cukup, saudara saksi ahli.
ya, saudara terlalu berbelit-belit dalam memberikan kesaksian, ya. Ini kan Ya, saksi ahli, masa begitu? betul, Yang Mulia. Baik pengacara, ada lagi saksi ahli yang akan diajukan? Dipersilakan masuk aja. Yang mulia hakim ketua, ini memang saksi ahli yang pertama ini agak dablek. Ini yang kedua ini saksi ahli. Kayaknya dari Sumatera ini. Biar saya hadapi. Ini kayaknya Mandan Ruwet kan ini sama 11-12 sama. Biar saya hadapi. Baik, saudara saksi ahli yang kedua. Siapa nama lengkap saudara? Silakan. Wismon Hasiholan Sianipar. Pelan. Siapa tadi? Pelan. Siapa? Desmond? Wismon Hasiholan Supar. Sianipar. Holland? Supar apa tadi? Holland? Hasiholan Oh, Sianipar. makanya mic-nya dideketin, jadi jelas ya. Betul, Yang Mulia. Loh, ini saksi ahli yang pertama kok nyerocos saja nggak bisa diem ya. Saya nggak tanya kamu. Ya. Ya, Baik, saksi ahli yang kedua. Apakah Loh, mau kemana saksi ahli? Itu- Lagi ditanya, duduk. Siapa yang suruh maju kamu? Ya, duduk. betul, Yang Mulia. Duh, coba tolong ya, saksi ahli yang pertama. Kamu bisa diam nggak? Ya, ini persidangan. Hormati persidangan, ya. Tuh, kan hakim ketua. Ini kedua orang ini nih memang berbahaya. Ruwet. Bisa pinjam palunya, hakim yang mulia, buat jaga-jaga. Terima kasih, hakim yang mulia. Hakim ketua yang mulia. Saya lanjutkan pertanyaan. Baik, saudara saksi ahli yang kedua, saya nggak mau bertele-tele, takutnya seperti saksi ahli yang pertama, ruwet. Ini di biodata tertulis pendidikan Anda adalah dokter. Apakah benar Anda seorang dokter lulusan Jepang? Jawab dengan jujur, silakan. Itu saat Loh, ini kok gelagapan saksi ahli? Saya tanya sekali lagi, ya, apakah Anda benar lulusan dokter dari Jepang? Ya, jawab dengan jujur. itu Nah, saat berarti ini benar ini. Ada informasi yang kami dapatkan nih bahwa Anda tidak lulus dari universitas yang ada di Jepang. itu saat ini Karena tidak lulus, Anda diwajibkan itu- mengembalikan uang beasiswa. Iya kan? itu Ngaku aja, saksi ahli. Ya kan? Ini saksi ahli telah melakukan pembohongan publik. Telah menipu. Ya. Betul, Yang Mulia. Loh, kamu saksi ahli, ya. Kamu juga telah menipu. Ini dua-duanya sama nih. Ya. itu Hakim ketua, ya. Lebih parah lagi. Ini saksi ahli yang kedua telah membuat surat kematian untuk menghindari itu saat ini keharusannya mengembalikan uang beasiswa. Parah hakim yang. Betul, Yang Mulia. Aduh, hakim ketua yang mulia, bisa pecah ndas kui. Ya. Hakim Langitan ya. Saya kalau menonton video-video yang disajikan oleh akun Hakim Langitan ini ya. Ini saya sambil merem gitu, sambil membayangkan gitu loh. Kalau peradilan di Indonesia itu benar-benar seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar ya sok-sokan serius, tetapi juga agak sedikit apa ya, out of the book gitu, tetapi tujuannya baik begitu loh, untuk mengungkap kebenaran termasuk terkait saksi-saksi yang dihadirkan gitu kan. Macam kayak gini, mengaku sebagai ahli digital forensik abal-abal ya kan, dihadirkan sebagai saksi ya, saksi ahli. Nah, hakim kan berkepentingan gitu loh untuk menguji apakah yang bersangkutan ini benar-benar ahli atau ahli gadungan gitu loh, gitu.
ijazahnya itu asli ataukah abal-abal gitu. Dan ternyata gelar doktornya gadungan katanya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.